Fenomena kuantum. Teori kuantum adalah teori fisika modern yang menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Fisika atau fenomena kuantum merupakan studi mengenai perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan juga tingkat mikroskopis. Dan bahkan lebih kecil lagi, kuantum merupakan terjemahan yang langsung dari kuantum yang berasal dari bahasa Latin yang artinya berapa banyak. Maksudnya adalah mengacu pada unit diskrit materi dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. A. Radiasi benda hitam. 1. Hukum Stefan Boltzmann. Ketika berada di dekat api unggun, tubuhmu akan terasa hangat. Hal ini terjadi karena kamu menerima energi kalor yang dipancarkan oleh api unggun. Energi kalor sampai ke tubuhmu karena merambat secara radiasi atau tanpa melalui jet perantara. Jet perantara disebut juga medium, yaitu suatu jet yang menghubungkan suatu jet dengan jet lain. Dapat berubah jet padat, cair, ataupun gas. Daya radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam disebut radiasi benda hitam. Kemampuan memancarkan dan menyerap panas setiap benda berbeda-beda. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa intensitas radiasi panas benda hitam sempurna adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, yaitu 1 sama dengan P per A, sehingga daya dapat atau bisa dinyatakan sebagai berikut. Hukum Stefan Boltzmann. P sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4 kali A. P sama dengan daya radiasi, A sama dengan luas permukaan benda, E sama dengan koefisien emisivitas benda, sigma sama dengan tetapan Stefan Boltzmann, T sama dengan suhu mutlak benda. Hukum Stefan Boltzmann dapat digunakan untuk menganalisis besar daya radiasi matahari yang diterima oleh setiap planet. Hal ini disebabkan karena matahari mempunyai luas permukaan seperti bola, atau 4 VR kuadrat, dan daya radiasi matahari seperti radiasi benda hitam. Hukum pergeseran Wien. Eksperimen untuk mengamati distribusi spektrum gelombang radiasi panas sudah banyak dilakukan dan menunjukkan jika benda yang bersuhu T akan memancarkan radiasi. Hasilnya ditunjukkan seperti grafik di bawah. Sesuai dengan hukum Stefan Boltzmann, interaksi radiasi sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Hal ini sesuai dengan grafik di bawah, yakni pada suhu 2000 K, intensitasnya lebih rendah daripada intensitas radiasi benda yang bersuhu 400 K. Hipotesis Planck. Sebelum hipotesis Planck muncul, Rayleigh Jeans berusaha menjelaskan fenomena radiasi benda hitam dengan menggunakan fenomena radiasi benda hitam dengan menggunakan prinsip ekuivartisi yang menyatakan bahwa intensitas sebanding dengan 1/14. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Hipotesis Planck sendiri adalah pengertian dari energi radian. Energi yang berasal dari gelombang sinar tidak dipancarkan secara terus-menerus, melainkan dipancarkan dalam potongan-potongan kecil yang disebut kuanta. Hukum minimal mampu menjelaskan spektrum gelombang panjang secara akurat, tetapi gagal menjelaskan spektrum panjang gelombang pendek. Spektrum sinar ultraviolet artinya ketika panjang gelombang A mendekati 0. Hipotesis Planck. Kesulitan tersebut akhirnya mampu diatasi oleh seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck. Pada tahun 1900, Planck memberikan koreksi antara teori dan hasil eksperimen dengan idenya yang menakjubkan, yaitu bahwa molekul-molekul yang beredar atau berosilator hanya memancarkan energi bersifat diskrit. Artinya, energi yang dipancarkan bukan merupakan bentuk kontinu, tetapi dalam bentuk paket diskrit atau kuanta diskrit. Planck menyatakan bahwa energi kuantum sebanding dengan frekuensinya dan dirumuskan dengan E sama dengan N kali H kali F sama dengan N kali H C per lambda. Keterangannya, E sama dengan energi foton, H sama dengan tetapan Planck, F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, C sama dengan kecepatan cahaya, lambda sama dengan panjang gelombang. Hubungan yang ada pada persamaan di atas disebut hipotesis Planck. Besaran Hf disebut energi kuantatum.
Penerapan radiasi benda hitam. Efek rumah kaca pada saat matahari menyinari bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Bumi merupakan benda hitam. Bumi akan memancarkan radiasi panasnya ke atmosfer. Jika di atmosfer banyak terdapat gas rumah kaca atau CO2, nitrogen dioksida atau N20, metana CH4 dan freon SF6, HFC dan PFC, maka panas dari bumi tidak dapat keluar dan terperangkap di atmosfer bumi yang dapat menyebabkan bumi menjadi panas. Lapisan perak mengkilap yang dapat pada termos mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan tersebut memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Pemakaian baju pada siang hari lebih nyaman menggunakan baju warna putih daripada hitam, sedangkan sebaliknya, pada malam hari akan lebih hangat dengan menggunakan baju berwarna hitam atau gelap. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan yang gelap merupakan pemancaran dan penyerapan kalor yang baik dan sesuai dengan faktor yang memengaruhi energi radiasi yaitu sifat benda. B. Efek fotolistik. Efek fotolistik adalah gejala lepasnya elektron dari permukaan suatu logam pada saat permukaan logam disinari dengan cahaya tertentu. Elektron yang terlepas dari logam akibat efek fotolistik disebut fotoelektron. Telah dilakukan dua percobaan efek fotolistik. Yang pertama, ketika cahaya dijatuhkan atau disinarkan pada keping katoda atau K, maka elektron akan terlepas dari katoda menuju anoda. Terlepasnya elektron atau fotoelektron ditunjukkan dengan adanya aliran arus yang terbaca pada amperemeter, potensiometer atau P, yang berfungsi sebagai mengatur tegangan, kemudian menurunkan nilai tegangan sampai mendekati nol dan selanjutnya bernilai negatif. Ketika beda potensial bernilai negatif tertentu, maka elektron tidak akan sampai pada anode, disebut sebagai potensial henti. Jika percobaan dilakukan dengan frekuensi cahaya yang sama, tetapi intensitas cahayanya diperbesar, ternyata potensial hentinya nol, tetap sama dan kuat arusnya semakin besar, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 8.8. Dilanjutkan dengan percobaan kedua, dengan frekuensi cahaya berubah tetapi intensitas cahaya tetap. Ternyata potensial hentinya VO berubah dan kuat arusnya tetap sama, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 8.9. Secara mikroskopis, kedua percobaan tersebut menunjukkan hal-hal berikut. A. Jumlah fotoelektron yang keluar bergantung pada intensitas cahaya dari tidak bergantung pada frekuensi cahaya. B. Energi kinetik fotoelektron bergantung pada frekuensi cahaya dan tidak bergantung pada intensitas cahaya. Menurut Einstein, berkaitan dengan percobaan di atas, cahaya harus merambat dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton. Foton berlaku seperti partikel dan tiap foton mengandung energi sebesar Hf dengan H konstanta Planck dan F frekuensi. Jika merupakan energi minimal untuk melepaskan elektron dari logam, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang pendek 0,0110 nm dan energi tinggi yang dapat menembus berbagai bahan. Sinar X dapat ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895 dan memiliki banyak aplikasi dalam bidang medis, industri, dan penelitian ilmiah.
Sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang pendek 0,01 sampai 10 nm dan energi tinggi yang dapat menembus berbagai bahan. Sinar X dan ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895 dan memiliki banyak aplikasi dalam bidang medis, industri, dan penelitian ilmiah.